Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang menghadirkan narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Puja Lestari, inilah Investor Daily Talk selengkapnya. IDTV, Inspirasi Investasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut bahwa akumulasi pendapatan premi asuransi di sepanjang tahun 2023 telah mencapai 320,88 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebanyak 3,02% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kinerja industri asuransi terlihat semakin menguat memasuki 2024. Pada Januari 2024, pendapatan premi asuransi jiwa tercatat naik sebesar 8,24% secara tahunan atau year on year, menjadi 17,34 triliun rupiah. Bahkan OJK memproyeksikan premi asuransi jiwa akan mengalami pertumbuhan sebesar 4,4%, dengan akumulasi premi sebanyak 165,92 triliun rupiah pada tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan menyebut terus melakukan penguatan di industri asuransi, khususnya terkait dengan penguatan kapasitas, perlindungan konsumen, transformasi tata kelola dan manajemen risiko untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi. Lebih jauh kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Karin Zulkarnain, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia. Bu Karin, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio IDTV. Apa kabar Bu Karin hari ini? Baik, Mbak Puja, apa kabar? Baik juga, terima kasih Bu Karin sudah hadir bersama kami. Bu Karin, kalau kita look back sedikit ya ke belakang, bagaimana kinerja industri asuransi dan juga kinerja Prudential khususnya sepanjang tahun 2023? Ya, di tahun 2023 itu tahun yang cukup menantang ya untuk industri asuransi jiwa. Pertumbuhannya tidak sepesat yang diharapkan sebelumnya karena ada beberapa tantangan tersebut. Yang pertama itu adalah adaptasi terhadap peraturan baru, yaitu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Itu tantangan pertama. Kedua itu adalah pengetahuan masyarakat sendiri, kesadaran terhadap asuransi atau literasi keuangan maupun literasi tentang asuransi yang masih cukup rendah. Walaupun udah banyak sekali ya upaya yang dilakukan berbagai perusahaan asuransi, namun masih lambat nih gitu ya, masih merayap ya untuk bisa sampai kepada pengetahuan yang kita harapkan. Kemudian ada beberapa tantangan juga seperti pertumbuhan jumlah tenaga pemasar yang cenderung terkontraksi di tahun 2023. Padahal kalau masyarakat siap membeli asuransi, tentunya salah satu faktor yang sangat mendukung itu akses ya, di mana produk-produk itu bisa ditemukan, bisa mendapatkan penjelasan yang baik dari para tenaga pemasar. Jadi itulah mungkin kira-kira summary dari tantangan di tahun 2023. Nah, kemudian bagaimana dengan Prudential itu sendiri? Di tahun 2023 secara gabungan, jadi Prudential Indonesia maupun Prudential Syariah, kami telah berhasil tumbuh double digit tahun lalu sebesar 15%. Jadi kami berhasil mempertahankan kepemimpinan di industri asuransi jiwa tahun lalu. Walaupun tetap banyak tantangan ya sepanjang tahun. Jadi aset kami juga secara Prudential Indonesia sebesar 60 triliun plus Prudential Syariah sebesar 6 triliun. Jadi secara gabungan 66 triliun masih menjadi salah satu yang terkuat dan tertinggi di Indonesia. Namun dari itu kita pun melihat bahwa pencatatan pendapatan premi secara total 18,8 triliun. Ini kami juga didukung dengan pembayaran klaim Mbak Puja yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun lalu saja kami membayarkan klaim dan manfaat secara total sebesar 17 triliun. Itu jumlah yang sangat besar ya, 17 triliun. Kalau kita rata-rata per hari saja kami membayarkan klaim itu sebesar 46 miliar per hari Mbak Puja. Jadi itu jumlah yang sangat signifikan ya untuk yang bisa dirasakan banyak keluarga di Indonesia. Dan syukurlah kami didukung dengan tingkat solvabilitas yang sangat tinggi, 470% untuk tingkat RBC, risk based capital, jauh melebihi ketentuan dari OJK sebesar 120%. Jadi kekuatan finansial kami sangat solid dan bisa membayarkan kewajiban-kewajiban. Untuk itu mungkin saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan seluruh nasabah, seluruh bisnis partner, dan seluruh tenaga pemasar untuk pencapaian finansial sepanjang 2023.
Oke, baik. Jadi ini artinya meskipun tadi banyak tantangan yang harus dihadapi sepanjang tahun 2023, namun Prudential tetap bisa mencatatkan tumbuhan 15% ya berdasarkan nilai premi baru. Betul. Oke, tadi kalau kita lihat apa yang Ibu Karin jelaskan sudah sesuai dengan data dari OJK yang mencatat kalau di kuartal 4 tahun 2023 ini memang pendapatan premi industri asuransi meningkat 2,87% year on year. Nah, bagaimana tanggapan Bu Karin melihat kenaikan kinerja tersebut secara umum? Secara umum sebetulnya pengetahuan tentang asuransi sudah semakin meningkat. Ini juga didukung sejak zaman pandemi sebetulnya Mbak Puja. Karena COVID itu banyak yang makin sadar bahwa sakit itu mahal. Betul. Dan sangat penting untuk bisa menjaga kesehatan. Karena itu sejak zaman pandemi makin banyak demand terhadap asuransi kesehatan. Makin banyak individu yang memilih untuk punya tambahan asuransi kesehatan di luar asuransi yang diberikan oleh kantornya rata-rata ya. Maupun di atas on top of BPJS. Jadi kita lihat progresnya itu sangat membaik. Dari sisi survei juga kita lihat market survei juga menunjukkan bahwa pemilikan asuransi jiwa juga turut meningkat sebesar 24% tuh sepanjang tahun 2023. Yang menarik itu uang pertanggungan, jadi jumlah asuransi yang dimiliki itu juga turut meningkat hampir 10%. Artinya kalau kita rata-rata dari jumlah masyarakat yang memiliki asuransi per orang itu di cover sekitar 63 juta saat meninggal dunia. Apakah 63 juta itu jumlah yang cukup? Nah, mungkin untuk beberapa kalangan kurang ya, karena 63 juta itu kalau dibagi 12 bulan itu kira-kira senilai 5 juta gitu. Apakah 5 juta cukup gitu ya untuk menanggung biaya-biaya keluarganya. Jadi di market ini tetap ada istilahnya protection gap Mbak Puja. Sudah mulai ada kesadaran, makin banyak masyarakat memiliki asuransi, tapi jumlahnya mungkin belum mencukupi. Jadi perlu diingatkan juga untuk masyarakat untuk mereview kembali polis-polis yang telah dimiliki. Apakah jumlah pertanggungannya sudah mencukupi kebutuhan keluarga masing-masing. Oke, baik. Jadi justru kemarin pandemi COVID ini menjadi trigger masyarakat ya untuk lebih sadar pentingnya asuransi. Oke, Bu Karin, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan tantangan. Kalau tadi Bu Karin sudah menyebut 2023 itu sudah ada beberapa tantangan, tapi mungkin ada tantangan lain nih seperti inflasi medis dan juga klaim kesehatan yang juga harus diadres, dan nanti bagaimana strategi dari Prudential untuk menghadapi tantangan ini. Namun kita akan membahasnya usai jeda. Oke, Mbak. Ya, pemirsa Investor Daily Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Saksikan Investor Market Closing setiap Senin hingga Jumat pukul 15.55 waktu Indonesia Barat hanya di IDTV. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling, kesempatan yang bagus untuk ice skating. Kulineri. Wow. Festival. Ada jazz, R&B. Saksikan Vlogger on the Road. IDTV, inspirasi investasi. Saksikan Euromax setiap Jumat jam 6 pagi. Hanya di IDTV, inspirasi investasi. Yuk berlangganan Investor Daily e-paper. Caranya mudah. Akses website Investor Daily dan daftar sebagai anggota atau member. Setelah itu, di halaman pendaftaran, tulis nama Anda dan juga kontak seperti nomor telepon atau nomor handphone. Lalu, klik tombol daftar. Investor Daily e-papers sudah bisa Anda nikmati. Jadilah investor dan pebisnis handal masa depan bersama Investor Daily e-paper.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Ibu Karin Zulkarnain, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia. Bu Karin tadi sudah membahas sedikit ya, kalau di tahun 2023 ini industri asuransi telah melewati berbagai tantangan. Dari tadi kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi hingga tenaga pemasaran yang berkurang. Nah, kalau di tahun 2024 ini salah satu tantangan yang juga banyak disuarakan adalah tantangan dari penetrasi. Bahkan kalau dari data dari AJ ini, klaim asuransi kesehatan semakin meningkat sepanjang 2023, yang sampai Desember ini klaim asuransinya melonjak hingga 20,83 triliun rupiah. Betul. Nah, apa ini faktor yang mendorong peningkatan tersebut? Iya, ini topik yang lumayan ya, jadi hot topic gitu ya belakangan ini Mbak Puja. Jadi kenapa sih kok klaim itu naiknya tinggi sekali gitu? Apa sebabnya? Yang pertama itu ada faktor inflasi medis. Jadi untuk treatment yang sama, harga treatmentnya itu naik secara drastis. Perkiraan itu di tahun 2023 sekitar 13,6%. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini wajar nggak sih? Apa ini hanya di Indonesia? Bagaimana dengan negara-negara lain? Mungkin bisa disampaikan di sini bahwa ini tren yang kami amati terjadi juga di beberapa negara. Jadi secara global, memang inflasi medis itu rata-rata lebih tinggi daripada inflasi umum. Kalau di kita kira-kira 3% gitu ya, inflasi inflasi medisnya ini 13,6, jauh 4 kali lipat ya, dibandingkan inflasi secara umum. Tapi tren yang sama kami amati juga terjadi di negara-negara lain. Dan gap tersebut semakin tinggi waktu kita lihat di negara-negara yang sedang berkembang. Jadi selain di Asia, contohnya ya di Amerika Latin juga mengalami hal serupa, bahwa kenaikannya itu melompat secara tinggi sekali. Akibatnya apa dari situ? Ya tentu kontribusi terhadap biaya-biaya treatment. Apakah seorang pasien itu di cover asuransi ataupun tidak, biaya treatment itu cenderung naik. Jadi disinilah ingin saya sampaikan juga, jika pemirsa ada yang belum memiliki asuransi kesehatan, semakin penting untuk bisa memiliki asuransi kesehatan. Karena harganya memang ada kenaikan. Yang kedua, apa sebabnya naiknya kok baru sekarang? Atau baru sekarang dibicarakan? Mungkin begitu ya? Apa dari dulu sebenarnya sudah naik gitu ya? Sebetulnya banyak perawatan kesehatan yang tertunda juga karena efek COVID. Karena kalau kita ingat dulu ya, zaman masih ada pembatasan, kita semua di rumah dan hanya ke rumah sakit kalau benar-benar urgent, kalau benar-benar mendesak. Sehingga banyak perawatan ataupun langkah-langkah preventif yang ditunda, sehingga baru dilakukan di tahun 2023. Sebetulnya udah mulai di 2022 sih. 2022 hingga 2023 banyak perawatan tertunda yang baru dilakukan, sehingga itu pun kontribusi terhadap kenaikan angka klaim secara keseluruhan karena ada penundaan. Dari efek penundaan ada yang menarik juga kita amati, Mbak Puja, yaitu saat kita menunda untuk berobat, ketika akhirnya kembali untuk melanjutkan treatment, kondisinya juga banyak yang lebih buruk dibandingkan kalau sudah melakukan treatment sejak awal gitu ya. Itu pun kontribusi terhadap total biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan kesehatan. Jadi penting banget sih memang untuk melakukan langkah-langkah pencegahan ya, agar nggak tambah parah gitu. Dan yang ketiga, kami juga amati ada tren ya, di mana biaya medis yang diberikan ataupun treatment itu agak berlebihan. Contohnya, ada treatment-treatment yang sebenarnya mungkin tidak perlu rawat inap. Bisa datang ke rumah sakit, melakukan treatment, istirahat, kemudian pulang. Tapi di beberapa mungkin rumah sakit menganjurkan untuk observasi lebih lanjut, akhirnya mungkin rawat inap, dan dengan demikian meningkatkan juga overall biaya yang berhubungan dengan treatment tersebut. Jadi ada banyak faktor sebetulnya. Dan contoh lain juga mungkin ada istilahnya overutilisasi. Maksudnya tuh apa? Contohnya begini ya, 2 minggu yang lalu saya kebetulan masuk ke UGD. Waktu saya ke UGD itu karena udah nggak tahan banget gitu ya. Terus ditanya masalahnya apa, saya sebutkan. Kemudian saya di sana kasih infus 1 jam. Mau nginep nggak di sini, Bu? Saya bilang, oh saya nggak, saya lebih suka pulang aja supaya saya bisa istirahat di rumah. Namun selama masa observasi 1 jam itu saya dikasih banyak sekali obat. Akhirnya saya tanya, ini obatnya untuk apa aja ya, suster? Gitu ya. Oh ini buat painkiller. Saya jawab, oh saya nggak usah pakai painkiller gitu ya. Ini supaya nggak enak katanya gitu. Saya dikasih 12 butir. Saya bilang, oh nggak perlu. Saya rasanya bisa tahan. Tapi itu mungkin salah satu contohnya. Saya pun karena mengalami sendiri, jadi bisa mendalami. Mungkin
Mungkin pasien yang tidak menanyakan Iya, obat betul. ini untuk kondisi yang mana, mungkin pasrah ya saat diberikan resep, bawa pulang semua obatnya. Oke. Tapi mungkin sebetulnya nggak perlu segitu banyak. Iya. Oke. Nah, itu juga kontribusi terhadap overall biaya klaim yang kita amati. Kok kian makin kesini makin tinggi gitu ya di berbagai perusahaan maupun industri secara keseluruhan. Nah, di Prudential sendiri kami pun mengamati hal yang sama. Jadi tingkat klaim itu terus-menerus naik. Di Prudential Indonesia, total klaim kesehatan kami sepanjang tahun mencapai 5,4 triliun. Jadi kenaikan yang cukup tinggi ya dibandingkan tahun sebelumnya. Plus dari Prudential Syariah juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, malah 53% dibandingkan tahun 2022. Kami juga menganalisa Mbak Puja dari berbagai produk yang masuk kategori asuransi kesehatan, sebetulnya produk mana sih yang mengalami kenaikan klaim sangat tinggi gitu ya. Kami bagi produk asuransi kesehatan kami menjadi 3 kategori. Yang pertama produk dengan inner limit, di mana ada pembatasan-pembatasan untuk masing-masing fiturnya. Yang kedua asuransi kesehatan sesuai tagihan. Jadi sesuai dengan plan yang dipilih, ada limit yang sangat tinggi dan semua tagihan-tagihan dari rumah sakit kami bayarkan sesuai kondisi polis masing-masing. Yang ketiga itu adalah produk yang dihubungkan dengan penyakit kritis, sifatnya berupa santunan. Nah, dari 3 jenis produk ini memang kenaikan terbesar itu dari produk asuransi kesehatan yang sesuai tagihan, sesuai dengan namanya ya mungkin ya. Nah, jadi dari situlah kita lihat ini jadi satu tantangan baru juga untuk industri. Bagaimana kita bisa tetap membayarkan klaim sesuai polis gitu ya, mereview harga-harga yang ditetapkan oleh rumah sakit dan mengajak juga rumah sakit menjadi rekanan kami agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi untuk nasabah Prudential. Nah, karena itu Prudential meluncurkan Priority Hospital. Ini adalah suatu jaringan rumah sakit di mana kami Prudential bekerja sama dengan lebih dari 300 rumah sakit di 91 kota dan masih terus bertambah ya Mbak Puja. Hingga sekarang masih banyak rumah sakit yang masih mengadakan diskusi dan dialog bersama kami. Bedanya apa di jaringan rumah sakit ini? Apa tuh? Nah, di rumah sakit ini ada transparansi mengenai biaya. Jadi istilahnya kalau harus masuk dirawat inap, biasa pasien dan keluarganya pingin tahu dulu. Biasanya kalau kondisi seperti ini dirawat berapa lama dan kira-kira biayanya secara total itu seperti apa. Karena kalau sebagai pasien kita tidak dapat informasi itu, kita jadi sulit ya mengambil keputusan ya. Mau dirawat di kelas berapa, biayanya seperti apa, apakah mau langsung melakukan treatment itu sekarang, atau mau mencari alternatif treatment lain. Kan itu biasa hal-hal yang membuat yang dipikirkan oleh pasien maupun keluarga ya Mbak Puja. Nah, dengan adanya Priority Hospital ini, kami memastikan adanya transparansi kepastian biaya sesuai standar pedoman penanganan klinis. Jadi untuk masing-masing diagnosa itu sudah dipetakan. Kalau penyakitnya seperti ini, treatmentnya itu seperti apa, biasanya dirawat berapa lama. Dengan adanya transparansi itu, pasien maupun keluarganya jadi dapat ketenangan karena tahu ini perlu nginep 1 malam atau kondisi seperti ini biasanya nginep 2 malam karena harus dilakukan tindakan apa saja. Jadi lebih jelas dari awal ya. Dan juga dari situ ketika pasien sudah dinyatakan boleh pulang oleh dokter yang merawat, itu bisa langsung pulang tanpa perlu diverifikasi lagi treatment-treatmentnya. Karena udah disepakati di awal. Sudah transparan. Udah transparan. Jadi memudahkan pasien untuk cepat-cepat bisa pulang dan bisa beristirahat di rumah. Karena itu sangat penting ya. Untuk pasien ketika sakit dan pingin cepat-cepat pulang ke rumah, itu kayaknya nggak mau ya nunggu lama di rumah sakit gitu. Nah, karena itulah kami terus berdialog dengan rumah sakit karena untuk menangani kenaikan biaya medis ini salah satu caranya adalah dengan berkolaborasi, yaitu dengan para rekanan rumah sakit dengan membuat transparansi seperti ini.
juga kerjasama dengan asosiasi asuransi jiwa, juga dengan Departemen Kesehatan untuk terus memperluas akses dan transparansi tersebut, Mbak Puja. Oke, baik. Berarti tadi dari penjelasan tadi inflasi medis itu sampai 13,6% ya, Bu Karina, dan ini pun baru di tahun ini saja. Kita nggak tahu tahun ke depannya itu ada berapa kenaikan inflasinya. Dan itu pun Mbak Puja, kalau boleh menambahkan sedikit, 13,6 itu dari yang terdata di Biro Pusat Statistik. Kalau kami melihat dari data-data klaim historical ya di Prudential itu sendiri, ada beberapa diagnosa yang kenaikannya jauh lebih tinggi lagi, Mbak Puja. Contohnya mungkin yang cukup familiar itu DBD. Sebelumnya biaya perawatan mungkin 8,5 juta di rumah sakit. Di satu rumah sakit yang sama di tahun 2023 udah naik lebih dari 12 juta. Waduh, sudah. Nah, lebih ya dari 13,6%. Itu baru dari satu jenis diagnosa yang cukup umum. Jadi memang kenaikan ini real. Betul. Kenaikan ini real dan ini adalah tantangan yang benar-benar harus serius disikapi bersama. Karena itu kolaborasi ini sangat penting. Betul. Kolaborasi dan tadi transparansi di depan ya. Jadi kita juga sebagai pengguna tahu nih apa saja yang harus dikeluarkan untuk perawatan tersebut. Oke, Bu Karin, kita akan lanjutkan dialog kita. Nanti kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih meningkatkan kualitas hidup dengan asuransi dan seberapa penting kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun kita akan membahasnya usai jeda. Ya, pemirsa Investor Daily Talk akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saksikan Euromax setiap Jumat jam 6 pagi. Hanya di IDTV, Inspirasi Investasi. Yuk berlangganan Investor Daily e-paper. Caranya mudah. Akses website Investor Daily dan daftar sebagai anggota atau member. Setelah itu, di halaman pendaftaran, tulis nama Anda dan juga kontak seperti nomor telepon atau nomor handphone. Lalu, klik tombol daftar. Investor Daily e-paper sudah bisa Anda nikmati. Jadilah investor dan pebisnis handal masa depan bersama Investor Daily e-paper. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling, Kesempatan yang bagus untuk ice skating. kulineri, Wow, festival, ada jazz, R&B. saksikan Vlogger on the Road. IDTV, Inspirasi Investasi. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Saksikan Investor Market Coaching setiap Senin hingga Jumat pukul 15.55 waktu Indonesia Barat hanya di IDTV. Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bu Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia. Baik, Bu Karin, tadi kita sudah membahas inflasi medis dan bagaimana salah satu solusi yang ditawarkan ini Prudential Priority Hospital. Nah, mungkin selain itu ada lagi nggak nih solusi yang juga ditawarkan oleh Prudential? Ya, Prudential di bulan April ini meluncurkan produk baru untuk asuransi kesehatan. Kami menyebut produk ini Pruwell. Pruwell, oke. Mungkin apa bedanya ya asuransi kesehatan Pruwell dibandingkan produk asuransi kesehatan sebelumnya maupun produk lain yang sudah ada di pasar. Jadi Pruwell ini menerapkan satu premi asuransi dengan mekanisme yang lebih fair. Maksudnya gimana sih premi yang fair gitu ya? Kalau sebelum-sebelumnya gitu ya, penerapan harga itu ditentukan dari portfolio, jadi seluruh nasabah maupun seluruh klaim yang harus dibayarkan. Kali ini kita membuatkan pricing tergantung dari masing-masing nasabah itu sendiri. Jadi nasabah yang sehat, yang tidak mengajukan klaim akan diberikan satu reward.
berupa saat premi perpanjangan di akhir tahun gitu ya, waktu saat perpanjangan mendapatkan potongan premi sebagai reward supaya terus menjaga agar punya lifestyle yang sehat gitu ya. Karena itu kan penting ya, untuk lanjutan masing-masing agar bisa terus beraktivitas dan juga ikut menjaga bagaimana supaya secara total klaim ini juga terus bisa ditekan. Jadi yang pertama itu adalah reward mengenai Pruwell. Jadi ada potongan keringanan premi hingga 20% bagi mereka yang menjalankan pola hidup sehat. Nah, yang kedua sendiri mengenai produknya. Produk Pruwell itu memberikan proteksi sejak sebelum rawat inap, jadi dimungkinkan untuk ada telehealth sebelumnya, saat rawat inap yang cukup komprehensif, sebagai nasabah bisa memilih plan yang diperlukan sesuai dengan budget masing-masing. Budget tiap keluarga kan berbeda ya. Dan juga kami memberikan fasilitas setelah rawat inap. Jadi pasca rawat inap juga ada beberapa proteksi yang bisa diambil dan dinikmati oleh nasabah. Yang lebih menarik lagi karena fokus utamanya itu adalah langkah preventif. Jadi bukan hanya pengobatan, tapi kali ini produk ini juga menekankan preventif. Jadi kami berikan banyak fitur-fitur untuk nasabah, seperti contohnya tes-tes kesehatan, itu kita berikan diskon. Kenapa seperti itu? Karena konsepnya begini, kalau kita terus menjaga kesehatan, secara proaktif itu memeriksakan diri, contohnya tes darah, untuk para wanita tes pap smear berkala gitu ya, kita bisa mencegah sebelum kita mengobati ketika didiagnosa. Dan prinsipnya deteksi dini itu sangat lebih mudah untuk bisa recover dari berbagai penyakit dibandingkan ketika didiagnosa sudah tahap yang lebih parah gitu ya. Karena itu kami ingin mengajak sebanyak mungkin nasabah kami untuk secara rutin melakukan pemeriksaan tersebut. Dan kami bekerja sama dengan berbagai klinik, rumah sakit priority hospital kami, dan kami berikan banyak diskon-diskon untuk vaksinasi dan tes. Jadi ada diskon-diskon dari 25% hingga 30% untuk berbagai tes, Mbak Puja. Contoh ya, contoh vaksinasi demam berdarah. Ini kan sekarang lagi musim lagi ya, Mbak Puja. Jadi mungkin ini salah satu kesempatan untuk para nasabah Pruwell, Prudential, untuk bisa mengambil kesempatan ini dan juga mengambil promo yang sudah disediakan untuk melakukan vaksin untuk seluruh keluarganya. DBD, tifoid, pneumonia. Ini hanya beberapa contoh-contoh dari vaksin yang kami berikan. Selain itu untuk para wanita juga mungkin penting untuk melakukan pemeriksaan pap smear contohnya ya. Itu kami berikan juga potongan diskon dan akses di salah satu rumah sakit rekanan kami. Sebetulnya list promo dan diskon ini ada banyak sih Mbak Puja. Mungkin para nasabah Prudential juga bisa mengakses langsung di website kami prudential.co.id. Di sana ada list value added services yang kami tawarkan kepada nasabah kami dan bisa diakses hanya dengan membawa kartu aja sih. Jadi khusus untuk asuransi kesehatan individu dibawa kartunya untuk Pruwell dan ditujukan di rumah sakit ataupun klinik dan bisa dinikmati semua potongan-potongannya. Baik, menarik sekali ya ini ya untuk produk Pruwellnya yang tadi intinya itu menjalankan pola hidup sehat ya, Bu Karin ya. Baik Bu Karin, ini kalau kita lihat dari tadi ada inflasi medis dan juga kita nggak pernah tahu ya kapan kita bisa jatuh sakit. Tapi intinya menjalankan pola hidup sehat dan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selain itu Mbak Puja, penting juga untuk terus berolahraga, makan yang sehat. Di tahun 2023 kami memulai satu inisiatif yaitu Proactive Family di 4 kota besar. Jadi kami lakukan di Jakarta, Surabaya, di Makassar maupun Bandung. Kami mengajak keluarga sama-sama berolahraga bersama. Jadi acara olahraga itu bisa seru-seruan bareng gitu loh sama keluarga. Jadi kami ingin mengajak keluarga juga terus memiliki gaya hidup yang sehat dan aktif ya. Karena kami percaya kalau kita semua hidup sehat, olahraga teratur, memeriksakan diri, itu kita bisa terus menjaga sehat lebih lama lagi. Di Prudential tuh kami percaya bahwa kesehatan itu cannot be taken for granted. Kita harus
bersyukur ya untuk kesehatan. Dan Baik. untuk itu kita terus jaga, karena sehat itu pangkal bisa. Oke, baik, menjaga pola hidup sehat tidak hanya sendiri, tapi juga mengajak para keluarga. Baik, terima kasih Bu Karin untuk waktu dan insight-nya hari ini bersama kami. Terima kasih Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, Bu Karin Zulkarnain. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan industri asuransi di tahun 2024 bersama dengan Ibu Karin Zulkarnain, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia. Saya Puja Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. IDTV, Inspirasi Investasi.